Pagi itu, cangkir kopi pecah berantakan di lantai dapur Martha Charter, jari-jarinya yang rematik membeku di tengah genggaman, saat suara itu menembus pertanian mereka di Oklahoma. Anak anjing German Shepherd-nya yang berumur 4 bulan, Scout, bukan hanya menggonggong, dia menjerit ketakutan dari suatu tempat dekat kolam ikan tua. Jeritan putus asanya membelah udara September seperti pisau membelah sutra. Apa yang melilit di sekitar tulang rusuk kecil anak anjing emas itu seharusnya tidak ada di Oklahoma. 4,5 meter kematian berotot, setebal tiang telepon, merema semakin erat dengan setiap napas panik Scout. David Charter menjatuhkan surat pemberitahuan penyitaan rumahnya dan berlari menuju teriakan ibunya. Sepatu botnya menghentak di atas rumput kering saat Bella, ibu Scout, mengitari ular piton besar itu dengan ketepatan perhitungan seekor anjing militer terlatih. Tangan Martha yang keriput mencengkeram dadanya, obat jantungnya bertebaran seperti beras di atas pecahan keramik, tetapi matanya yang terlatih di perang Korea terkunci pada pemandangan itu dengan fokus mematikan. Tidak hari ini, bisiknya, alat penggalian tua Harold sudah dalam genggamannya, bukan bayiku. Waktu telah menjadi musuh Scout dan janda berumur 78 tahun ini adalah satu-satunya keselamatannya. Ladang keluarga Charter telah melewati lebih banyak badai daripada yang bisa dihitung oleh kebanyakan orang, tetapi tidak ada yang seperti yang terjadi di hati Martha Elizabeth Charter pagi September itu. Di usia 78 tahun, dia membawa dirinya dengan keanggunan keras kepala seorang wanita yang telah belajar bahwa bertahan hidup bukan tentang menghindari kesulitan, itu tentang menatapnya sampai berkedip. Awalnya, Martha telah membeli 16 hektar tanah merah Oklahoma ini bersama mendiang suaminya, Harold, 35 tahun yang lalu, ketika impian mereka lebih besar dari rekening bank mereka dan cinta mereka lebih kuat dari akal sehat mereka. Rumah pertanian itu masih berdiri di tempat yang sama, masih menangkap cahaya pagi melalui jendela dapur dengan tepat, masih menyimpan gema tawa dari hari-hari yang lebih baik, tetapi akhir-akhir ini gema itu terasa lebih seperti hantu. Putranya, David, telah pindah kembali ke rumah 2 tahun lalu setelah perceraiannya dan kehilangan pekerjaan berikutnya, membawa rasa malu seperti kulit kedua dan masalah keuangan yang dia pikir telah dia sembunyikan dari ibunya yang bermata tajam. Di usia 45 tahun, David Michael Charter adalah pria baik yang tenggelam dalam keadaan di luar kendalinya. Cek pengangguran yang telah habis, tagihan yang berlipat ganda seperti gulma, dan seorang ibu yang kemandiriannya yang garang membuat menerima bantuan terasa seperti mengakui kekalahan. Ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka tumbuh setebal kelembapan bulan Agustus. Martha tahu tentang surat pemberitahuan penyitaan rumah yang disembunyikan David di saku jaketnya, sama seperti David tahu tentang obat jantung yang telah dia jatah untuk membeli makanan anjing. Mereka adalah 2 orang keras kepala yang saling melindungi satu sama lain dengan satu-satunya cara yang mereka tahu, melalui keheningan dan pengorbanan. 8 tahun lalu, ketika kesedihan atas meninggalnya Harold hampir menelan Martha, dia telah berkendara ke tempat penampungan hewan daerah tanpa rencana yang jelas kecuali melarikan diri dari rumah kosong. Disitulah dia menemukan Bella, seekor German Shepherd berumur 3 tahun dengan mata coklat cerdas dan kisah yang lebih menyedihkan daripada kisahnya sendiri. Anjing itu telah diserahkan oleh keluarga militer yang terpaksa pindah ke luar negeri, dan sesuatu dalam kesabaran Bella yang bermartabat berbicara kepada pengalaman Martha sendiri yang ditinggalkan. Melatih Bella telah membangkitkan sesuatu dalam diri Martha yang telah dia kubur selama beberapa dekade, kenangan pengabdiannya sebagai pawang ke-9 selama Perang Korea, keterampilan yang tidak pernah dia bicarakan, bahkan kepada Harold. Pekerjaan itu memberinya tujuan dan Bella memberinya persahabatan yang tidak membutuhkan obrolan ringan atau casserole simpati. 4 bulan lalu, ketika Bella melahirkan seekor anak anjing, yang tidak biasa untuk jenisnya, Martha merasakan sesuatu yang hampir dia lupakan, kegembiraan murni. Scout berwarna keemasan di mana ibunya berwarna gelap, suka bermain di mana dia serius, dan sama sekali tidak menyadari bahwa tingkah anak anjingnya adalah titik terang di rumah tangga yang berjuang untuk menjaga lampu tetap menyala. Ladang itu mungkin gagal, ban mungkin berputar-putar seperti burung nasar, dan jantungnya mungkin berdetak dengan waktu pinjaman. Tetapi Martha Charter masih memiliki semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Dia telah membuktikannya di Korea, dia telah membuktikannya melalui penyakit Harold, dan dia akan membuktikannya lagi jika perlu. Dia hanya tidak menyangka bahwa kebutuhan itu akan merayap keluar dari bayang-bayang pagi dengan sisik dan pembunuhan di matanya. Pagi itu dimulai seperti setiap hari Minggu lainnya di rumah tangga Charter dengan koreografi orang-orang yang berusaha untuk tidak saling membebani. Martha bangun pukul 5:30 pagi, seperti yang telah dia lakukan selama 60 tahun, sendi-sendinya memprotes dingin Oklahoma yang menetap di rumah pertanian meskipun kehangatan September yang masih tersisa. Dia bergerak dengan tenang melalui rutinitas paginya, meminum obat jantungnya dengan sisa jus jeruk yang terakhir, menjatah pil yang tidak mampu dia isi ulang sampai David menemukan pekerjaan. David sudah bangun bahkan lebih awal, membungkuk di atas laptopnya di meja dapur, cahaya biru menerangi garis-garis stres yang telah semakin dalam di sekitar matanya sejak pindah kembali ke rumah.
Aplikasi pekerjaan memenuhi layarnya, posisi yang membayar setengah dari apa yang dia peroleh sebelumnya, di kota-kota yang tidak mampu dia pindahi, membutuhkan keterampilan yang telah dibuat usang oleh teknologi. Sementara dia tidak melihat, surat pemberitahuan penyitaan rumah terlipat di bawah tumpukan tagihan, tulisan merahnya, hitungan mundur yang tidak bisa dia hentikan. 72 jam untuk membayar $47.000 atau kehilangan semua yang telah dibangun orang tuanya. Ketika Martha menyeret kakinya ke dapur, David dengan cepat menutup laptopnya dan memaksakan senyum yang tidak mencapai matanya. "Selamat pagi, Bu, kopi sudah siap." "Kamu bangun pagi untuk hari Minggu," amati Martha, meskipun dia tahu lebih baik daripada memaksa. Perjanjian tak terucap mereka telah berkembang selama 2 tahun. Dia tidak akan bertanya tentang pencarian kerjanya jika dia tidak bertanya tentang jadwal pengobatannya. Bella berjalan ke dapur di belakang Martha, telinganya waspada terhadap suara-suara di luar pendengaran manusia. German Shepherd itu gelisah sepanjang malam, mondar-mandir di antara kamar-kamar dengan intensitas fokus yang dikenali Martha dari hari-hari militernya. Sesuatu telah mengganggu rasa keteraturan anjing itu, memicu naluri melindungi yang tidak berkurang oleh 8 tahun kehidupan pertanian yang damai. Scott melompat ke dapur seperti tornado emas, semua jeda dan antusiasme, sama sekali tidak menyadari ketegangan orang dewasa yang berputar-putar di sekelilingnya. Di usia 4 bulan, dia adalah kegembiraan murni, terkondensasi menjadi 5,5 kilogram bulu dan kenakalan, jenis kebahagiaan polos yang membuat Martha ingat mengapa pagi hari layak untuk dibangunkan. Lihat wajah itu, Martha terkekeh, menggaruk di belakang telinga Scott saat dia menempel di kakinya. Bagaimana mungkin ada orang yang khawatir dengan si kecil ini di sekitar? David menyaksikan wajah ibunya berubah di hadapan Scott, garis kekhawatiran melunak menjadi sesuatu yang mendekati kedamaian. Anak anjing itu adalah hadiah yang tak terduga, kelahiran pertama dan satu-satunya Bella. Setelah bertahun-tahun Martha bersikeras bahwa dia terlalu tua untuk berurusan dengan anak anjing. Tetapi ketika Scott tiba, kecil dan sempurna dan sepenuhnya bergantung, sesuatu dalam diri Martha telah terbangun. Dia merawatnya seperti nenek baru, mengajarinya trik, dengan kesabaran seseorang yang akhirnya punya waktu luang. Ironinya tidak hilang pada David. Tepat ketika dunia mereka berantakan, mereka telah diberkati dengan makhluk kecil ini yang mempercayai mereka sepenuhnya untuk menjaganya tetap aman. Setelah sarapan, Martha duduk di beranda depan dengan cangkir kopi keduanya, menyaksikan Scott menjelajahi halaman di bawah pengawasan Bella yang waspada. Pagi itu sangat hangat, jenis hari musim panas India yang membuat Oklahoma indah, sebelum musim dingin tiba. Scott telah menemukan seekor kupu-kupu kuning menari di antara petak bunga Martha yang masih hidup, dan upaya cerobohnya untuk menangkapnya membawa senyum tulus pertama ke wajahnya dalam beberapa minggu. "Ayo, sayang," panggilnya lembut, "kejar impianmu selagi kamu bisa." Kupu-kupu itu memimpin Scott di jalan berliku melintasi halaman melewati kebun sayur. Martha tidak mampu menanam kembali, menuju kolam ikan tua tempat Harold biasa mengajak David memancing bass pada sore hari Minggu yang malas. Kolam itu adalah kebanggaan Harold, berair dari mata air dan jernih, penuh dengan ikan dan dikelilingi oleh tumbuhan air yang menyediakan perlindungan bagi satwa liar yang sangat ia sukai untuk difoto. Sekarang tempat itu berdiri terlantar, dermaga lapuk abu-abu dan sebagian runtuh, gulma menyisakan garis pantai tempat penataan lanskap Harold yang cermat pernah tumbuh subur. Martha menghindari melihatnya hampir setiap hari, itu mengingatkannya terlalu tajam tentang mimpi yang telah mati bersama suaminya. Tetapi Scott tidak memiliki keberatan seperti itu. Kupu-kupu itu membawanya lebih dekat ke tepi air tempat bayangan pagi masih tersisa. Di bawah dermaga kayu tua, Bella mengikuti dari kejauhan, perhatiannya terbagi antara petualangan anak anjingnya dan sesuatu yang lain, aroma atau suara yang membuat telinganya tegak maju dengan perhatian waspada. Martha menyesap kopinya dan menyaksikan pemandangan itu dengan kesenangan pahit seseorang yang menyimpan kenangan untuk melawan kesepian di masa depan. Dalam 72 jam mereka mungkin kehilangan pemandangan ini, kedamaian ini, kesenangan sederhana menyaksikan seekor anak anjing menemukan dunia. Ban tidak akan peduli tentang permainan kupu-kupu Scott atau naluri melindungi Bella, atau bagaimana cahaya pagi mengubah air kolam menjadi emas cair. Telepon berdering di dalam rumah, nada melengkingnya memotong pagi yang damai. Suara David terdengar melalui pintu kaca, tegang, khawatir, nada yang dia gunakan saat berbicara dengan kreditor. Martha memejamkan mata dan membiarkan kehangatan cangkir kopi menahannya di saat ini. Dia tidak tahu bahwa di bawah dermaga yang runtuh, sesuatu yang kuno dan sabar telah menunggu dalam bayang-bayang, tertarik oleh kehangatan yang tidak sesuai musim dan janji mangsa yang mudah. Kupu-kupu itu membawa Scott ke tepi segala sesuatu yang Martha Charter pikir dia tahu tentang keberanian. Suatu saat, anak anjing emas itu berguling-guling di antara rumput tinggi mengejar sayap kuning dalam kegembiraan murni. Saat berikutnya,
Rengekan mainnya berubah menjadi suara yang akan menghantui mimpi Martha selama bertahun-tahun yang akan datang. Jeritan ketakutan bernada tinggi yang memotong udara pagi seperti pisau membelah sutra. Cangkir kopi Martha membentur lantai beranda sebelum pikiran sadarnya memproses apa yang dia lihat. Dari bawah dermaga yang runtuh, sesuatu yang besar dan gelap telah meletus dengan kecepatan kilat, melilit tubuh kecil Scout dengan efisiensi terlatih dari predator yang telah menyempurnakan tarian ini selama jutaan tahun. Ular piton Burma, 4,5 meter otot dan kedengkian, telah menunggu. Melarikan diri dari truk terbalik penyelundup hewan peliharaan eksotis 3 km di jalan raya, ia telah menemukan tempat berburu yang sempurna di area kolam yang ditinggalkan. Tidak seperti ular asli yang ditemui Martha selama 78 tahun di Oklahoma, makhluk ini adalah predator puncak yang dibuat untuk satu tujuan, untuk menghancurkan kehidupan dari apapun yang cukup kecil untuk ditelan. Perjuangan putus asa Scout hanya membuat lilitan mengencang lebih cepat. Setiap napas panik menyebabkan ular piton menyesuaikan cengkeramannya, proses metodis yang akan memakan waktu 6 hingga 8 menit untuk diselesaikan. Bulu emas anak anjing itu menghilang di bawah sisik coklat tebal saat ular memposisikan dirinya untuk daya ungkit maksimum. Matanya yang dingin, menghitung dan sabar. Bella mencapai tempat kejadian terlebih dahulu, naluri terlatih militernya mengesampingkan kepanikan keibuan. Dia mengitari ular piton dengan ketepatan taktis, mencari celah yang tidak akan membahayakan anak anjingnya. Gonggongannya yang dalam dan memerintah bergema di seluruh pertanian, bukan rengekan mainan yang bersemangat dari seekor hewan peliharaan tetapi teriakan pertempuran seekor anjing perang yang memanggil bala bantuan. Martha berlari lebih cepat dari yang pernah dia lakukan dalam beberapa dekade, sendi-sendi rematiknya menjerit protes yang dia abaikan sepenuhnya. Obat jantung yang diminumnya pagi itu bertebaran dari sakunya saat dia tersandung menuruni anak tangga beranda. Setiap pil berharga hilang di tanah, sementara nyawa cucunya tergantung pada keseimbangan. David, teriaknya ke arah rumah, suaranya pecah karena putus asa. David, keluar dari sini sekarang. Tetapi David berada di dalam rumah ditelepon dengan calon pemberi kerja lainnya, suaranya dimodulasi dengan hati-hati untuk menyembunyikan keputusasaan yang telah menjadi teman konstaninya. Suara kesusahan ibunya nyaris tidak tercatat atas krisis internalnya sendiri. Penolakan lain, pintu lain tertutup, langkah lain lebih dekat untuk kehilangan segalanya. Martha mencapai tepi kolam tepat saat Bella melakukan serangan pertamanya. German Shepherd menerjang kepala ular piton, gigi menyeringai, membidik titik rentan di belakang tengkorak yang telah diajarkan Martha untuk ditargetkan selama sesi pelatihan mereka. Tetapi ini bukan boneka pelatihan atau penyusup dengan keterbatasan manusia. Ini adalah 90 kg mesin pembunuh yang berevolusi, dan serangan Bella hanya menyebabkannya mengubah posisi, melilitkan lilitan sekunder di sekitar dada Scout. Napas anak anjing itu menjadi berat, perjuangannya semakin lemah. Martha bisa melihat lidah merah muda kecilnya mulai berubah pucat, matanya yang cerah mulai berkaca-kaca, dengan pemahaman yang mengerikan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Untuk sesaat yang membentang menjadi keabadian, Martha Charter, janda veteran Perang Korea, yang selamat dari 7 dekade pelajaran hidup yang paling sulit, berdiri membeku di tepi mimpi buruk terburuknya. Tangannya gemetar saat dia menekannya ke dadanya, merasakan jantungnya berdebar-debar di dadanya dengan intensitas berbahaya. Bagian rasional dari pikirannya mencatat keterbatasannya. 78 tahun, kondisi jantung, radang sendi di kedua lutut, tidak ada senjata, tidak ada bantuan, tidak ada peluang. Tetapi rasionalitas tidak pernah menjadi keunggulan Martha yang terkuat. Suara yang keluar dari tenggorokannya adalah sesuatu yang mendasar, raungan kemarahan dan tekad yang tampaknya datang dari tempat yang lebih dalam dari pemikiran sadar. Itu adalah suara seorang ibu, biologis atau pilihan, menghadapi prospek yang tak terbayangkan untuk menyaksikan kepolosan mati sementara dia berdiri tak berdaya. Tidak hari ini, bisiknya, kata-kata itu hampir tidak terdengar tetapi membawa beban keyakinan mutlak. Bukan bayiku, bukan dalam pengawasanku. Kepala ular piton itu berputar ke arah ancaman baru ini, lidahnya menjulur keluar untuk mencicipi udara. Untuk sesaat jantung berdebar, predator dan pelindung saling menatap di medan perang kolam ikan tua. Mata ular itu adalah cermin hitam yang tidak memantulkan apapun, tidak ada kedengkian, tidak ada emosi, hanya perhitungan dingin dari organisme yang dirancang untuk membunuh. Martha melihat bayangannya di mata itu dan mengenali sesuatu yang tidak diakui selama bertahun-tahun, prajurit yang dulu dia miliki. Bukan janda lemah yang menjatah obat jantung dan mengkhawatirkan tagihan bahan makanan, tetapi Sersan Staf Martha Elizabeth Thompson, Pawang K9, veteran Perang Korea, wanita yang telah melatih anjing untuk menyelamatkan tentara dan tidak pernah kehilangan satupun hewan di bawah komandonya. David akhirnya keluar dari rumah, tertarik oleh gonggongan Bella yang terus-menerus dan teriakan ibunya. Dia melihat pemandangan itu sekilas,
Scout menghilang di bawah lilitan ular piton. Bella berputar-putar dengan panik. Ibunya berdiri berbahaya dekat dengan makhluk yang bisa membunuhnya dengan efisiensi kasual. "Bu, mundur!" teriaknya, berlari ke arah mereka. "Aku menelepon 911. "Tidak ada waktu," kata Martha, suaranya mantap, sekarang diubah oleh tujuan. Dia bergerak menuju gudang alat tua Harold dengan langkah cepat dan ditentukan. "Saat bantuan tiba di sini, kita akan menggali kuburan." David meraih lengannya dengan panik, membuat cengkeramannya lebih erat dari yang dia maksudkan. "Kamu tidak bisa melawan benda itu. Lihatlah itu besar sekali." Martha berbalik untuk menghadapi putranya, dan David melihat sesuatu di matanya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bukan kesabaran lembut ibu yang telah membesarkannya, bukan kesedihan yang tenang dari janda yang telah merawat ayahnya melalui kanker. Ini adalah orang lain sepenuhnya, seseorang yang ditempa dalam wadah perang dan ditempa oleh dekade melindungi apa yang paling penting. "David Michael Charter," katanya, menggunakan nama lengkap yang selalu berarti urusan serius. "Aku tidak selamat dari Heartbreak Ridge dan 3 tur di zona tempur untuk menyaksikan seekor ular membunuh cucuku di halaman belakangku sendiri. Sekarang kamu bisa membantuku atau kamu bisa menyingkir dari jalanku, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku." Dia melepaskan diri dari cengkeramannya dan melanjutkan menuju gudang tempat alat penggalian militer tua Harold menunggu di antara peralatan kebun yang berkarat. Alat itu telah mengikuti Harold pulang dari Vietnam, telah membantunya menggali kebun pertama mereka, telah menjadi bagian dari sejarah pertanian. Sekarang itu akan melayani 1 tur tugas lagi. Di belakang mereka, perjuangan Scout semakin lemah, tubuh kecilnya menghilang di bawah lilitan metodis ular piton. Gonggongan Bella telah mengambil nada keputusasaan yang menembus hati Martha seperti pecahan peluru. Waktu hampir habis dan Martha Charter sudah selesai melarikan diri dari apapun. Alat penggalian Harold terasa seperti takdir di tangan Martha yang keriput, 60 cm baja kelas militer yang telah menggali lubang perlindungan di tanah Korea yang beku dan menanam tomat di tanah Oklahoma. Beratnya membangkitkan memori otot dari seumur hidup yang lalu, ketika Sersan Staf Martha Thompson telah menjadi pawang ke-9 terbaik di Angkatan Darat ke-8 dan kegagalan berarti tentara mati. "Dengarkan aku, David," katanya, suaranya membawa otoritas seseorang yang terbiasa dipatuhi di bawah tembakan. "Ular piton itu bukan hanya lapar, itu menghitung. Setiap gerakan yang kita buat akan dilawannya. Kita mendapatkan 1 kesempatan untuk ini, mungkin 2 sebelum Scout." Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, tetapi David melihat kebenaran di mata ibunya. Napas Scout menjadi dangkal, terengah-engah putus asa yang nyaris tidak menggerakkan tulang rusuk kecilnya. Ular piton telah memposisikan dirinya dengan efisiensi profesional, menggunakan dermaga yang runtuh sebagai daya ungkit sambil mempertahankan tekanan yang sempurna pada korbannya. Setiap penyesuaian lilitan besar itu disengaja, metodis, dirancang untuk menghemat energi sambil memastikan pembunuhan. Bella mengitari tempat kejadian dengan keputusasaan yang semakin meningkat, pelatihannya bersaing dengan naluri keibuannya. Martha telah mengajarinya untuk menunggu perintah, untuk tidak pernah menyerang tanpa strategi, tetapi menyaksikan anak anjingnya mati mendorong German Shepherd itu melampaui batas-batas disiplin. "Apa rencananya, Bu?" tanya David, meskipun sebagian dari dirinya tidak percaya bahwa dia meminta strategi militer dari ibunya yang berusia 78 tahun. Martha mempelajari posisi ular piton dengan mata taktis, mencatat sudut kepalanya, distribusi berat di sepanjang lilitannya, cara ia menggunakan papan dermaga yang rusak sebagai titik jangkar. Kenangan membanjiri kembali, bukan hanya dari Korea tetapi dari pelatihan intensif yang telah membuatnya menjadi salah satu dari hanya 12 wanita yang disertifikasi untuk menangani anjing kerja militer di zona tempur. Konstriktor membutuhkan 3 hal untuk membunuh secara efektif, jelasnya, suaranya mantap meskipun ada kekacauan, daya ungkit, waktu, dan tidak ada gangguan. "Kita akan mengambil semuanya." Fase pertama dari rencana Martha adalah yang tersulit, membuat David mengerti bahwa keunggulan ukurannya tidak berarti apa-apa terhadap makhluk yang bisa menghancurkan pintu mobil. "Kamu akan membuat gangguan, tetapi tidak dengan menyerang. Pergi ke sisi lain kolam dan membuat kebisingan. Pukul sesuatu yang terbuat dari logam, lempar batu ke air, apa saja untuk membagi perhatiannya. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dengan benda itu." "Kamu tidak meninggalkanku," kata Martha dengan tegas. "Kamu mengikuti perintah dari seorang perwira atasan, sekarang bergerak." Kaki David terasa seperti beton, tetapi sesuatu dalam nada suara ibunya, suara perintah yang belum pernah dia dengar sebelumnya, mengesampingkan ketakutannya. Dia berputar lebar di sekitar ular piton, memberinya banyak ruang, sambil memposisikan dirinya berlawanan dengan pendekatan yang dimaksudkan Martha.
Wahyu kedua datang ketika surat pemberitahuan penyitaan rumah Martha berkibar dari jaket David yang terjatuh, kop surat bank resmi, tertangkap dalam angin pagi. Mata Martha melacak gerakan itu dan pada saat itu beban penuh krisis mereka menimpanya. Mereka akan kehilangan segalanya. Pertanian, rumah mereka, sejarah mereka. Dan sekarang kejahatan kuno ini telah merayap keluar dari antah berantah untuk mencuri satu titik terang dalam kegelapan mereka. 72 jam, bisiknya, membaca tenggat waktu pemberitahuan itu. Kemudian lebih keras, David, apakah ini alasan mengapa kamu begitu jauh? Kita kehilangan pertanian. Bu, ini bukan waktunya. Ini justru waktunya, suara Martha pecah karena emosi. Kamu telah memikul ini sendirian sementara aku bermain dengan anak anjing dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Berapa banyak yang kita berutang? 47.000, David mengakui rasa malu, mewarnai kata-katanya. Aku kehilangan pekerjaanku karena tuduhan penggelapan palsu, tidak bisa membuktikan tidak bersalahku, tidak bisa menemukan pekerjaan baru, tidak bisa? Suaranya pecah, aku mengecewakan semua orang, Bu, Ayah, kamu, bahkan Scott. Ular piton menyesuaikan cengkeramannya dan rengekan Scott tumbuh lebih lemah. Martha merasakan sesuatu bergeser di dalam dadanya, bukan rasa sakit yang familiar dari kondisi jantungnya, tetapi rasa sakit yang lebih dalam dari pemahaman. Putranya telah tenggelam dalam keheningan, melindunginya dari kekhawatiran sementara dunia mereka runtuh di sekitar mereka, dan dia telah melindunginya dari kebenaran perjuangannya sendiri, menjatah obat dan menyembunyikan rasa sakit. David Michael Charter, katanya, menggunakan nama lengkapnya seperti berkat. Lihat aku. Ketika mata mereka bertemu di seberang kolam, Martha melihat harga diri keras kepala sendiri tercermin di wajah putranya. Dua generasi Charter, keduanya terlalu bangga untuk meminta bantuan, terlalu protektif untuk berbagi beban mereka. Kita bukan korban keadaan, deklarasinya. Kita adalah pejuang. Ayahmu berjuang di Vietnam, aku berjuang di Korea, dan sekarang kita berjuang untuk Scott, tetapi kita berjuang bersama. Situasi taktis mengkristal dalam benak Martha dengan kejelasan tiba-tiba. Ular piton telah membuat satu kesalahan kritis. Ia telah memposisikan dirinya dengan kepalanya menuju pusat kolam, menggunakan dermaga untuk daya ungkit tetapi membatasi mobilitasnya. Jika David dapat membuat gangguan yang cukup dari sisi jauh, Martha dapat mendekat dari belakang dan menggunakan alat penggalian untuk mengganggu titik daya ungkit. Atas sinyal dariku, instruksi Martha, mulai membuat kebisingan, tidak agresif. Kita tidak ingin membuatnya defensif, hanya cukup untuk membagi perhatiannya. Apa yang terjadi selanjutnya akan kemudian diperdebatkan oleh para ahli perilaku hewan dan sejarawan militer. Martha Charter, yang mengandalkan 60 tahun pelatihan terkubur, mulai berbicara kepada ular piton dengan suara yang tidak mengandung rasa takut, tidak ada agresi, hanya otoritas tenang dari seseorang yang memahami predator. Tenang, kawan, gumamnya, bergerak perlahan menuju bagian ekor besar makhluk itu. Kamu tidak jahat, hanya mengikuti naluri, tetapi begitu juga aku. Kepala ular piton itu sedikit berputar ke arah suara itu, lidahnya menjulur keluar untuk menganalisis ancaman baru ini. Untuk sesaat waktu tanpa berhenti, nenek dan predator puncak, terkunci dalam negosiasi primordial yang melampaui spesies. David membenturkan tinjunya ke ember logam tua, suara tajam itu bergema melintasi air. Perhatian ular piton itu berkedip-kedip antara kedua manusia itu, fokus membunuhnya yang sempurna mulai terfragmentasi. Martha melihat celahnya. Bergerak dengan presisi yang akan membuat sersan pelatihnya yang lama bangga, dia memposisikan alat penggalian di bawah bagian tengah ular piton, tepat di belakang lilitan yang menghancurkan Scott. Titik daya ungkit sangat penting, terlalu dekat dengan kepala dan ular akan menyerang, terlalu jauh ke arah ekor dan dia tidak akan mengganggu cengkeramannya pada anak anjing itu. Bella, panggilnya lembut, menggunakan frase perintah Korea yang diajarkan kepada German Shepherd itu bertahun-tahun yang lalu. Tenang, tunggu kata-kataku. Ular piton merasakan dinamika yang berubah. Otaknya yang prasejarah menyadari bahwa situasi taktis telah berubah. Ia mulai menyesuaikan posisi, sedikit melonggarkan diri dari Scott untuk lebih baik mempertahankan diri terhadap ancaman terkoordinasi ini. Mikrodetik dari cengkeraman yang mengendur itulah yang telah ditunggu-tunggu Martha. Sekarang, Bella, amankan. Semuanya terjadi sekaligus. Martha mendorong alat penggalian ke atas, menciptakan titik tumpu yang mengganggu daya ungkit ular piton terhadap dermaga. Pembuatan kebisingan David meningkat, menarik perhatian ular itu, dan Bella, menanggapi perintah yang dibor ke dalam dirinya melalui sesi pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, bergerak dengan presisi bedah untuk meraih Scott di tengkuk lehernya.
Respons ular piton itu secepat kilat dan menakutkan. 4,5 meter otot mencambuk ke arah Martha dengan kecepatan ular berbisa yang menyerang. Dia telah mengantisipasi ini. Di Korea, dia belajar bahwa setiap keputusan taktis membawa risiko dan kunci untuk bertahan hidup adalah mengelola risiko itu daripada menghindarinya. Martha melemparkan dirinya ke samping, menggunakan momentum untuk mendorong alat penggalian lebih dalam di bawah lilitan ular piton. Serangan makhluk itu meleset beberapa inci darinya, kepalanya membentur dermaga dengan kekuatan yang cukup untuk memecah kayu. Scott terlepas seperti gabus dari botol, terengah-engah dan menangis tetapi bernapas. Bella segera meraihnya dan mundur ke tempat aman. Naluri keibuannya akhirnya terpuaskan, tetapi pertempuran belum berakhir. Ular piton itu, sekarang sepenuhnya defensif dan marah, melilit ke arah Martha dengan niat mematikan. Dia telah menyelamatkan Scott, tetapi biayanya mungkin nyawanya sendiri. Makhluk itu berada di antara dia dan keselamatan, kepalanya yang besar menenun secara hipnotis saat bersiap untuk menyerang lagi. David meneriakkan nama ibunya dan mulai berlari ke arahnya, tetapi mereka berdua tahu dia tidak akan mencapainya tepat waktu. Martha menatap mata hitam ular piton itu dan melihat kematiannya sendiri tercermin di sana. Jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya, artritisnya menjerit protes, dan obat-obatannya berserakan di tanah sejauh 6 meter. Namun, dia juga melihat sesuatu yang lain dalam tatapan reptil itu. Pengakuan, bukan terhadap dirinya sebagai seorang pribadi, tetapi sebagai ancaman yang berhasil menggagalkan perburuannya. Ular piton itu tidak menyerang karena lapar. Sekarang, ia mempertahankan wilayahnya dari penantang yang terbukti berbahaya. Betul sekali, bisik Martha, suaranya mantap, meskipun adrenalin mengalir deras melalui nadinya. Aku bukan mangsa, aku predator sekarang. Dia mengangkat sekop kecil dan maju selangkah. Ular piton itu dihadapkan pada pilihan antara meningkatkan pertempuran dengan lawan yang bertekad atau mundur untuk bertempur di lain hari, membuat perhitungan yang telah membuat spesiesnya tetap hidup selama jutaan tahun. Ia meluncur mundur ke dalam air dan menghilang di bawah permukaan gelap kolam, hanya menyisakan riak dan gema dari perjalanannya. Martha jatuh berlutut, sekop kecil itu jatuh dari jari-jari yang mati rasa, saat dampak penuh dari apa yang baru saja terjadi menghantam dirinya. Mereka telah menang. Scott selamat. Keluarganya utuh. Tetapi ketika David membantunya berdiri dan mereka bergegas untuk memeriksa Scott, Martha tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kemenangan ini datang dengan harga tertentu. Dia belum mengerti pertempuran sebenarnya yang dia duga baru saja dimulai. Mundurnya ular piton seharusnya menandai akhir dari cobaan mereka. Tetapi ketika Martha berlutut di samping tubuh Scott yang gemetar, dia menyadari bahwa perjuangan mereka untuk bertahan hidup masih jauh dari selesai. Napas anak anjing itu pendek dan cepat, tulang rusuk kecilnya hampir tidak bergerak di bawah bulu emas yang sekarang kusut dengan air kolam dan ketakutan. Matanya, yang biasanya berbinar karena kenakalan, telah berubah menjadi tatapan kosong karena terkejut yang Martha kenali dari dinasnya di masa perang. Dia terluka parah, bisik David, tangannya melayang di atas tubuh Scott yang tak bergerak, takut untuk menyentuh dan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Kita harus segera membawanya ke Dr. Williams. Bella merengek pelan, memeluk anak anjingnya dengan kelembutan yang putus asa. Mata coklatnya mencerminkan jenis kesedihan yang melampaui spesies. Dia telah melakukan segalanya dengan benar, mengikuti perintah Martha, melaksanakan penyelamatan dengan sempurna, tetapi naluri seorang ibu mengatakan kepadanya bahwa kemenangan mungkin datang terlambat. Jantung Martha sendiri berdebar dengan tidak teratur, kombinasi adrenalin dan tenaga mendorong sistem jantungnya melampaui batas yang ditentukan. Dia bisa merasakan sesak yang familiar di dadanya, tanda-tanda peringatan yang Dr. William suruh hafalkan selama janji temu terakhir mereka. Tetapi tidak ada waktu untuk kelemahan, tidak ada kemewahan untuk mengakui kematiannya sendiri sementara Scott berada dalam bahaya. David, ambil kunci truku, perintahnya, suaranya mantap, meskipun rasa sakit menyebar di lengan kirinya. Kita tidak menunggu ambulans. Saat David berlari menuju rumah, Martha dengan hati-hati mengangkat Scott, merasakan kelonggaran yang mengkhawatirkan di tubuh kecilnya, cara kepalanya terkulai di bahunya tanpa perlawanan dari tonus otot normal. Cedera internal adalah pembunuh tak terlihat, dia tahu dari Korea, tentara yang berjalan pergi dari ledakan hanya untuk pingsan beberapa jam kemudian ketika kerusakan organ akhirnya merenggut mereka. Bertahanlah, sayang, bisiknya ke telinga Scott, merasakan detak jantungnya yang lemah di telapak tangannya. Kita tidak melawan monster itu hanya untuk kehilanganmu, untuk menyerah. Perjalanan ke klinik darurat Dr. Williams menjadi mimpi buruk di jalan belakang Oklahoma dan meningkatnya keputusasaan. Martha mengemudi sementara David memegang Scott, memantau pernapasannya, memanggil setiap perubahan kondisi anak anjing itu.
Bella mondar-mandir dengan panik di bak truk, naluri pelindungnya berperang dengan ketidakmampuannya untuk membantu. Pernapasannya semakin memburuk, lapor David, suaranya tegang, dengan kepanikan yang terkendali. Dan, Bu, kau harus menepi, kau berkeringat dan tanganmu gemetar. Aku baik-baik saja, Martha berbohong, mencengkeram setir lebih erat untuk menyembunyikan getaran yang mulai terasa di jari-jarinya. Rasa sakit di dadanya semakin kuat, menjalar ke lengannya dalam gelombang yang sesuai dengan detak jantungnya. Dia mengenali gejala yang diperingatkan oleh ahli jantungnya, tetapi mengakuinya berarti berhenti, dan berhenti berarti Scott mungkin mati. Kau mengalami serangan jantung, kata David dengan tegas. Bu, aku tidak bisa kehilangan kalian berdua hari ini. Beban kata-kata itu menghantam Martha seperti pukulan fisik. Dalam fokusnya untuk menyelamatkan Scott, dia telah melupakan pelajaran terpenting dari dinas militernya. Pahlawan yang mati tidak menyelamatkan siapapun. Jika dia pingsan di belakang kemudi, mereka semua akan mati di selokan di jalan Oklahoma yang terlupakan, dan pengorbanan Scott tidak akan berarti apa-apa. Dia menepi dengan sisa kekuatannya, tangannya hampir tidak bisa mematikan mesin, sebelum nyeri dada mencapai puncaknya dalam klimaks yang benar-benar mencuri napasnya. David berada di sampingnya dalam hitungan detik, membantunya ke kursi penumpang, sambil mengambil kendali truk dengan tindakan tegas yang belum pernah dia lihat darinya selama bertahun-tahun. Klinik Dr. Williams berjarak 5 menit, katanya, ketakutannya sendiri terkendali dengan hati-hati. Bisakah kau bertahan selama itu? Martha mengangguk, meskipun berbicara menjadi tidak mungkin. Dia fokus pada Scott, menggunakan sisa kekuatannya untuk memantau kondisinya. Sementara David mengemudi dengan ketelitian seseorang yang akhirnya mengerti bahwa dibutuhkan berarti melangkah maju tanpa mempedulikan rasa takut. Dr. Sarah Williams sedang menunggu mereka di pintu masuk klinik, diberitahu oleh panggilan telepon panik David selama perjalanan. Pada usia 55, dia telah mengobati segalanya mulai dari banteng juara hingga hamster peliharaan. Tetapi pemandangan Martha Charter yang berjuang untuk bernapas sambil memeluk anak anjing yang tidak sadarkan diri menyajikan keputusan triase medis yang akan menghantuinya nanti. Ruang perawatan 1 untuk Scott, ruang perawatan 2 untuk Martha, dia memerintahkan asistennya. Panggil EMS Kabupaten untuk transportasi jantung dan siapkan perlengkapan bedah daruratku. Tidak, Martha terengah-engah, menggunakan oksigen berharga untuk berbicara. Scott dulu, dia masih bayi. Martha, kau mengalami serangan jantung, kata Dr. Williams dengan lembut tetapi tegas. Jika kita tidak mengobati kau segera, maka kau tidak akan bisa mengobatinya sama sekali. Martha memotongnya, suaranya membawa otoritas komando yang membuatnya legendaris di antara unit K9 Perang Korea. Itu perintah, dokter. Jam berikutnya menjadi kabur karena prosedur medis dan tindakan putus asa. Dr. Williams bekerja pada Scott sambil memantau kondisi Martha, mencoba menyelamatkan kedua pasien, sementara David mondar-mandir di ruang tunggu seperti binatang yang dikurung, menelepon tetangga dan bertengkar dengan perusahaan asuransi dan berjuang dengan kemarahan tak berdaya seseorang yang menyaksikan semua yang dicintainya terlepas. Cedera Scott luas tetapi tidak langsung fatal, memar parah di sekitar tulang rusuknya, kemungkinan pendarahan internal, dan jenis syok akibat trauma yang dapat mematikan sistem hewan muda jika tidak diobati secara agresif. Dr. Williams bekerja dengan intensitas terfokus dari seorang petugas medis tempur, menggunakan setiap alat di gudang senjata veterinernya untuk menstabilkan kondisi anak anjing itu. Serangan jantung Martha adalah hasil buku teks dari tekanan ekstrim pada sistem jantung yang sudah terganggu. Tim EMS tiba dalam waktu 20 menit, tetapi 20 menit itu terasa seperti berjam-jam bagi David, yang mendapati dirinya membuat jenis keputusan hidup dan mati yang tidak pernah dia bayangkan akan dihadapi. Kami perlu mengangkut ibumu ke Rumah Sakit Umum Tulsa untuk intervensi jantung darurat, jelas kepala para medis. Rumah sakit setempat tidak memiliki peralatan khusus yang dia butuhkan. Bagaimana dengan Scott? Tanya David, melihat melalui jendela ruang perawatan tempat Dr. Williams melanjutkan pekerjaannya. Ibumu telah membuat pilihannya, kata para medis dengan kasih sayang profesional. Dia menggunakan apa yang mungkin menjadi momen sadarnya yang terakhir untuk memastikan bahwa anak anjing itu mendapat perawatan segera. Sekarang kita perlu menghormati pilihan itu dengan membawanya ke orang-orang yang dapat menyelamatkan hidupnya. Saat tim EMS mempersiapkan Martha untuk transportasi, dia meraih tangan David dengan kekuatan yang mengejutkan, matanya jernih meskipun sudah diberi obat penghilang rasa sakit. Ladang, bisiknya. Jangan biarkan mereka mengambil ladang itu. Janji padaku, Bu, lupakan tentang ladang itu, kita bisa tinggal di mana saja. Tidak, katanya dengan tegas. Disinilah Scott belajar menjadi berani. Disinilah kau ingat bagaimana caranya bertarung.
Disinilah keluarga kita menjadi utuh kembali. Janji padaku, kau akan menemukan cara. David berjanji, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa menepati janji itu dengan hutang $47.000 dan tanpa penghasilan. Tetapi ketika dia menyaksikan ibunya dimasukkan ke dalam ambulans, dia menyadari bahwa menepati janji terkadang lebih penting daripada mengetahui bagaimana cara menepatinya. Dr. Williams muncul dari ruang perawatan saat ambulans pergi, pakaian bedahnya ternoda oleh bukti pertempuran yang baru saja dia lakukan. Scott stabil, lapornya, kelelahan terlihat jelas dalam suaranya. 24 jam berikutnya akan menjadi kritis, tetapi dia masih muda dan kuat. Keberanian ibunya tampaknya mengalir dalam keluarga. Bella merengek dari posisinya di samping kandang pemulihan Scott, tempat dia menempatkan dirinya seperti penjaga berbulu. Jagaannya telah dimulai dan semua orang mengerti bahwa dia tidak akan dipindahkan sampai anak anjingnya aman. Dr. Williams, kata David, suaranya penuh emosi. Kami tidak mampu, maksudku dengan ibu di rumah sakit dan situasi ladang. David Charter, Dr. Williams menyela, ibumu menyelamatkan hidupku 20 tahun yang lalu ketika dia membujukku untuk tidak meninggalkan kedokteran hewan setelah serangkaian kegagalan. Dia mengatakan kepadaku saat itu bahwa beberapa hutang tidak dapat dibayar dengan uang, hanya dengan pelayanan. Anggap ini sebagai angsuran pertama. Saat matahari terbenam di atas ladang Charter malam itu, David duduk di ruang tunggu rumah sakit di Tulsa, berjaga untuk 2 pasien di 2 kota yang berbeda. Scott sedang berjuang untuk hidupnya 64 km jauhnya, sementara Martha menjalani operasi jantung darurat di ruangan tepat di balik pintu yang bertuliskan, hanya personel yang berwenang. Pemberitahuan penyitaan di sakunya tampak tidak signifikan dibandingkan dengan kemungkinan kehilangan mereka berdua. Tetapi kata-kata Martha bergema di benaknya. Dia telah melawan ular piton dengan tangan kosong dan alat militer tua. Dia telah menyelamatkan nyawa Scott dengan mengorbankan kesehatannya sendiri. Dia telah menunjukkan kepadanya seperti apa keberanian ketika segalanya dipertaruhkan. Sekarang giliran dia untuk membuktikan bahwa keberanian itu turun-temurun. Pertempuran untuk jiwa keluarga Charter telah berpindah dari kolam di Oklahoma ke ruang rumah sakit dan kantor ban. Tetapi David akhirnya mengerti apa yang selama ini coba diajarkan oleh ibunya. Beberapa pertempuran layak untuk diperjuangkan, terlepas dari rintangan. Pertanyaannya adalah apakah dia telah mempelajari pelajaran itu tepat waktu untuk menjadi penting. Panggilan itu datang pada pukul 3:17 pagi, menghancurkan sedikit tidur yang berhasil didapatkan David di ruang tunggu rumah sakit. Suara Dr. Williams terkendali dengan hati-hati, nada yang digunakan oleh para profesional medis ketika menyampaikan berita yang akan mengubah segalanya. David, aku ingin kau segera kembali ke sini. Kondisi Scott memburuk sekitar 1 jam yang lalu. Pernapasannya menjadi berat dan kita melihat tanda-tanda pendarahan internal yang terlewat selama pemeriksaan awal. Dunia David berputar pada porosnya. Martha masih dalam operasi. Prosedur jantung telah mengungkapkan lebih banyak kerusakan dari yang diperkirakan semula, yang membutuhkan intervensi kompleks yang dapat memakan waktu beberapa jam lagi. Sekarang Scott, titik terang yang memberi ibunya alasan untuk melawan ular piton dengan tangan kosong, menghilang di klinik hewan 64 km dari tempat David duduk tak berdaya. Aku sedang dalam perjalanan, katanya, meraih kuncinya dengan tangan yang gemetar karena kelelahan dan teror. Perjalanan kembali ke Broken Arrow menjadi perjalanan melalui malam gelap jiwa David. Setiap penanda mil tampak menghitung mundur bukan hanya jarak tetapi waktu. Waktu yang tidak dia miliki, opsi yang menghilang, harapan yang keluar sama pastinya dengan anak anjing yang telah dia janjikan kepada ibunya untuk dilindungi. Di klinik Dr. Williams, pemandangannya memilukan dalam keputusasaan yang tenang. Bella berbaring menempel di kandang pemulihan Scott, tubuh besarnya melengkung melindungi ruang tempat anak anjingnya berjuang untuk hidup. Dia belum beranjak dari posisi itu dalam 6 jam, belum makan atau minum air, belum mengakui kehadiran David di luar pandangan sekilas yang seolah berkata, kau seharusnya memperbaiki ini. Scott hampir tidak dapat dikenali dari kumpulan energi ceria yang mengejar kupu-kupu pagi itu. Tabung dan monitor mengelilingi tubuh kecilnya, dan bunyi bip ritmis dari monitor jantung tampak terlalu lambat, terlalu lemah. Bulu emasnya telah kehilangan kilaunya dan pernapasannya pendek, napas yang tidak teratur yang membuat dada David sakit karena simpati. Konstriksi ular piton menyebabkan lebih banyak kerusakan internal dari yang kita sadari, jelas Dr. Williams, ketenangannya sedikit retak. Ada pendarahan di sekitar hatinya dan ginjalnya tidak berfungsi dengan kapasitas penuh. Pada anjing yang lebih besar, kita mungkin memiliki lebih banyak pilihan, tetapi Scott sangat kecil. Dia tidak perlu menyelesaikan kalimat itu. David mengerti. Mereka menyaksikan anak anjing berusia 4 bulan mati secara bertahap,
Tubuhnya yang kecil tidak mampu pulih dari trauma yang akan menantang bahkan hewan dewasa sekalipun. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya David, meskipun sebagian dari dirinya takut akan jawabannya. Operasi darurat mungkin dilakukan, tetapi sangat berisiko bagi hewan seukuran dia, terutama mengingat kondisinya saat ini. Tingkat keberhasilannya mungkin 30%, dan bahkan jika dia selamat dari operasi, mungkin ada kerusakan permanen. Dia mungkin tidak akan pernah menjadi anak anjing yang sama yang ibumu cintai. David merosot ke kursi di samping kandang Scott, beban keputusan yang mustahil menghancurkannya. Martha sedang berjuang untuk hidupnya di ruang operasi Tulsa, mempercayainya untuk melindungi keluarga kecil yang telah mereka bangun bersama. Ladang itu 3 hari dari penyitaan, situasi keuangan mereka tanpa harapan, dan sekarang makhluk tak bersalah yang telah membawa mereka begitu banyak kegembiraan sedang sekarat, sementara David duduk tak berdaya untuk membantu. Ada hal lain, kata Dr. Williams dengan lembut. Operasi itu akan menelan biaya sekitar $8.000 ditambah perawatan pasca operasi. Aku tahu situasi keluargamu, dan biasanya aku akan membuat rencana pembayaran, tetapi dengan sewa peralatan dan spesialis bedah, $8.000 mungkin sama dengan 8 juta. David memiliki tepat $437 di rekening korannya. Jaminan sosial Martha hampir tidak menutupi obat-obatannya, dan pemberitahuan penyitaan di sakunya adalah pengingat konstan bahwa mereka bahkan tidak mampu untuk mempertahankan rumah mereka. Aku mengerti, kata David, suaranya hampa. Jadi, kita benar-benar berbicara tentang membuat Scott senyaman mungkin dan membiarkannya meninggal dengan tenang. Dr. Williams selesai. Aku minta maaf, David. Terkadang cinta berarti tahu kapan harus melepaskan. Kata-kata itu menghantam David seperti pukulan fisik. Melepaskan, menyerah, menerima, kekalahan, segala sesuatu yang ibunya tolak untuk lakukan ketika menghadapi ular piton 2 kali ukurannya. Segala sesuatu yang telah diajarkan tentang memperjuangkan apa yang paling penting. Dia melihat bentuk kecil Scott, mengingat kegembiraan pagi itu, cara anak anjing itu membuat Martha tersenyum, bahkan di tengah krisis keuangan mereka. Ini bukan hanya tentang hewan peliharaan yang mati. Ini tentang cahaya terakhir yang padam dalam keluarga yang telah menanggung terlalu banyak kegelapan. Dr. Williams, kata David perlahan, jika aku dapat menemukan uang itu entah bagaimana, apa sebenarnya peluang Scott? Sejujurnya, dengan pendarahan internal dan kelemahannya saat ini, bahkan dengan operasi, mungkin 50-50 dia selamat dalam 24 jam berikutnya. Dan jika dia selamat, dia mungkin memiliki masalah kesehatan kronis, masalah mobilitas, umur yang lebih pendek. Dia tidak akan menjadi anak anjing riang seperti pagi ini. David memejamkan mata, mencoba menyalurkan sebagian dari keberanian ibunya, penolakannya yang keras kepala untuk menerima kekalahan ketika nyawa orang yang tidak bersalah dipertaruhkan. Apa yang akan dilakukan Martha dalam situasi ini? Apa yang akan dia katakan jika dia tahu dia mempertimbangkan untuk membiarkan Scott mati karena uang? Jawabannya datang dengan kejernihan yang jernih. Martha Charter telah menghadapi ular piton hanya dengan alat militer tua dan pelatihan berusia 60 tahun. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk anak anjing yang telah dia kenal selama 4 bulan. Karena itulah cinta terlihat seperti ketika segalanya dipertaruhkan. Lakukan operasinya, kata David, suaranya semakin kuat dengan setiap kata. Aku tidak tahu bagaimana aku akan membayarnya, tetapi lakukan operasinya. Scott pantas mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang ibu berikan kepadanya pagi ini. Dr. Williams mempelajari wajah David, melihat sesuatu di sana yang mengingatkannya pada tekad kuat Martha. David, aku mengagumi sentimen itu, tetapi aku tidak dapat melakukan operasi $8.000 tanpa jaminan pembayaran. Dewan medis memiliki pedoman yang ketat tentang itu. Aku akan menggadaikan apapun waktu yang tersisa di ladang, sela David. Aku akan menelepon setiap tempat pinjaman gaji di 3 wilayah. Aku akan menjual semua yang kita miliki, tetapi aku tidak akan membiarkan anak anjing itu mati karena aku terlalu takut untuk mengambil risiko. Sesuatu berubah di atmosfer ruangan. Bella mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, matanya yang cerdas fokus pada David dengan apa yang hampir tampak seperti persetujuan. Pernapasan Scott tampak sedikit stabil, seolah menanggapi keyakinan dalam suara David. Baiklah, kata Dr. William akhirnya, tetapi aku ingin kau mengerti apa yang kau lakukan. Menang atau kalah, operasi ini dapat membuat keluargamu bangkrut sepenuhnya. Kau mungkin menyelamatkan Scott hanya untuk kehilangan segalanya. David melihat bentuk Scott yang tidak sadarkan diri, lalu pada tatapan penuh harap Bella, lalu pada ruang kosong tempat ibunya seharusnya berdiri menawarkan bimbingan dan kekuatan. Dr. Williams, katanya,
Pagi ini aku menyaksikan ibuku yang berusia 78 tahun melawan ular piton untuk menyelamatkan nyawa anak anjing ini. Dia tidak menghitung peluang atau mengkhawatirkan konsekuensinya. Dia hanya berjuang untuk apa yang paling penting. Jika aku tidak bisa melakukan hal yang sama, maka aku tidak pantas menjadi putranya. Keputusan telah dibuat, Scott akan mendapatkan kesempatannya, terlepas dari biayanya. Tetapi ketika Dr. Williams mulai mempersiapkan operasi darurat, David tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia baru saja menjerumuskan keluarganya ke jalan yang mungkin tidak ada jalan kembali. Alam semesta, tampaknya, telah mengembangkan selera waktu yang aneh. Sementara Scott menjalani operasi darurat di satu gedung dan Martha berjuang untuk hidupnya 64 km jauhnya, telepon David berdering dengan berita yang akan mendefinisikan ulang segala sesuatu yang dia pikir dia mengerti tentang keajaiban di media sosial. Tuan Carter, ini Jennifer Walsh dari saluran 8 berita di Tulsa. Kami ingin mewawancarai Anda tentang video yang telah beredar online. Rekaman ibumu yang melawan ular piton untuk menyelamatkan anak anjing Anda telah menjadi viral, dan kami telah menerima panggilan dari outlet nasional yang ingin meliput cerita itu. David menatap teleponnya dengan bingung. Video apa? Apa yang Anda bicarakan? Anda tidak tahu, Tuan? Tetangga Anda, Sally Henderson, merekam seluruh penyelamatan di ponsel cerdasnya dan mempostingnya ke Facebook pagi ini. Itu telah dibagikan lebih dari 50.000 kali dalam 6 jam terakhir dan jumlahnya meningkat secara eksponensial. Orang-orang menyebut ibumu pahlawan. Wahyu itu menghantam David seperti pukulan fisik. Sementara dia telah disibukkan dengan krisis medis dan bencana keuangan, dunia luar telah menyaksikan cobaan keluarganya terungkap secara real time. Momen paling pribadi dan menakutkan dalam hidup mereka telah menjadi milik publik, disiarkan di media sosial untuk dinilai dan dikomentari oleh orang asing. Aku perlu melihat video ini, kata David, suaranya tegang, dengan campuran antara amarah dan ketidakpercayaan. 20 menit kemudian, duduk di kantor Dr. Williams sementara operasi Scott berlanjut, David menyaksikan mimpi buruk paginya diputar ulang di layar teleponnya. Rekaman gemetar Sally Henderson menangkap segalanya. Tangisan putus asa Scott, serangan sistematis ular piton, serangan tanpa rasa takut Martha dengan sekop kecil Harold yang lama. Tetapi apa yang paling membuat David terkesan adalah bagaimana video itu menggambarkan ibunya bukan sebagai wanita tua yang rapuh, tetapi sebagai kekuatan alam, seorang nenek pejuang yang bergerak dengan presisi mematikan dan keberanian mutlak. Bagian komentar adalah campuran antara kekaguman, ketidakpercayaan, dan patah hati. Wanita ini adalah seperti apa pahlawan sejati itu, berusia 78 tahun dan melawan ular piton dengan sekop. Aku bahkan tidak bisa membunuh laba-laba. Seseorang perlu membantu keluarga ini. Lihat wanita pemberani itu. Apakah anak anjing itu baik-baik saja? Tolong beritahu aku. Anak anjing itu selamat. Tetapi komentar dari Sally Henderson sendiri yang membuat tangan David gemetar saat dia membacanya. Ini adalah Martha Carter, veteran perang Korea dan wanita terkuat yang pernah aku kenal. Keluarganya akan kehilangan ladang mereka karena penyitaan dan sekarang dia dan anak anjing itu berjuang untuk hidup mereka di rumah sakit. Jika video ini menyentuh hatimu, tolong pertimbangkan untuk membantu pahlawan Amerika sejati yang memberikan segalanya untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Telepon David segera berdengung dengan pesan teks dari Sally. Aku harap kau tidak keberatan, sayang. Aku membuat halaman GoFundMe. Orang-orang ingin membantu. Halaman GoFundMe itu sederhana, lugas, dan menghancurkan dalam kejujurannya. Sally telah menyertakan pembaruan medis, informasi latar belakang tentang dinas militer Martha, dan foto-foto ladang charter di hari-hari yang lebih baik. Tujuan penggalangan dana itu sederhana, $50.000 untuk menutupi tagihan medis Martha, operasi Scott, dan hutang hipotek ladang itu. Ketika David menyegarkan halaman itu menunjukkan $837 dalam donasi dari orang asing. 5 menit kemudian itu menunjukkan 1.500, 10 menit setelah itu, 2.300. David menyaksikan secara real-time saat krisis keluarganya menjadi titik kumpul bagi orang-orang di seluruh negeri yang telah tersentuh oleh video keberanian seorang nenek. Donasi datang dengan pesan yang membuatnya menangis di kantor Dr. Williams yang kosong. Nenekku akan melakukan hal yang sama. Ini $50 untuk pahlawan sejati. Kehilangan anjingku tahun lalu karena kanker. Andai saja aku seberani Martha. $100 untuk operasi Scott. Bertugas di Afghanistan, aku tahu keberanian ketika aku melihatnya. $200 untuk sesama pejuang. Berusia 78 tahun dan masih berjuang.
Sumbanganku sebesar $25 disertai dengan doa untuk Martha dan Scott. Pada saat Dr. Williams muncul dari operasi 3 jam kemudian, halaman GoFundMe menunjukkan donasi dengan total $12.000 dari hampir 800 kontributor, tetapi David hampir tidak memperhatikan angka-angka itu. Seluruh perhatiannya terfokus pada ekspresi wajah dokter hewan saat dia mendekat. Operasi berjalan lebih baik dari yang diharapkan, kata Dr. Williams, melepas sarung tangan bedahnya dengan tangan yang gemetar karena kelelahan. Kami dapat memperbaiki pendarahan internal dan tanda-tanda vital Scott telah stabil. Dia belum keluar dari bahaya, tetapi dia sedang berjuang. David merasakan lututnya lemas karena lega. Bisakah aku melihatnya? Dia masih di bawah anestesi. Tetapi ya, David, aku harus memberitahumu bahwa aku belum pernah melihat seekor hewan berjuang untuk hidup seperti yang dilakukan Scott selama operasi itu. Hampir seolah-olah dia tahu berapa banyak orang yang mengandalkannya untuk bertahan hidup. Scott berbaring di kandang pemulihan yang dikelilingi oleh monitor dan jalur 4, tetapi pernapasannya lebih kuat, lebih teratur daripada sebelum operasi. Bella segera menempel di kandang, ekornya bergoyang untuk pertama kalinya sejak serangan pagi itu. Bahkan tidak sadar, Scott tampak menanggapi kehadiran ibunya, tubuh kecilnya rileks ke dalam ritme tidur penyembuhan yang lebih dalam. Telepon David berdering lagi, kali ini dengan berita yang mengubah segalanya. Tuan Charter, ini Dr. Patricia Hendris dari Rumah Sakit Umum Tulsa. Aku ingin memberimu kabar terbaru tentang kondisi ibumu. Operasi jantung berhasil dan dia stabil di ICU. Kami berharap dia pulih sepenuhnya, meskipun akan membutuhkan beberapa minggu rehabilitasi. Dia akan baik-baik saja? Tanya David, hampir tidak berani mempercayainya. Lebih dari baik-baik saja. Ibumu memiliki sistem kardiovaskular seseorang yang berusia 20 tahun lebih muda. Mungkin karena latar belakang kebugaran militernya. Dia terus bertanya tentang anak anjingnya bahkan saat kami membawanya ke operasi. Staf perawat sangat menyukainya. David memejamkan mata dan merasakan harapan tulus pertama yang dia alami dalam beberapa bulan. Martha hidup, Scott berjuang, dan entah bagaimana dunia telah berkumpul untuk tujuan mereka dengan cara yang tidak bisa dia bayangkan pagi itu. Tetapi wahyu yang paling mengejutkan adalah yang akan datang. Saat David duduk di samping kandang pemulihan Scott, teleponnya berdengung dengan panggilan dari nomor tak dikenal dengan kode area Washington DC. Tuan Charter, ini Kolonel James Patterson dari Departemen Urusan Veteran. Aku menelepon tentang ibumu, Sersan Staf Martha Thompson Charter. Kami telah mengetahui situasinya melalui media sosial dan kami perlu membahas beberapa tunjangan yang mungkin tidak dia sadari bahwa dia berhak mendapatkannya. David bertanya dengan bingung, tunjangan? Tuan Charter, ibumu terluka dalam aksi selama Perang Korea dan dianugerahi bintang perak untuk keberanian di bawah tembakan. Dia berhak atas kompensasi disabilitas penuh dan tunjangan medis yang tampaknya tidak pernah dia klaim. Berdasarkan catatan kami, Vea berutang kepada ibumu sekitar $87.000 dalam pembayaran kembali, ditambah pembayaran disabilitas bulanan berkelanjutan sekitar $1.500. Ponsel David terlepas dari jari-jarinya yang terasa mati rasa. $87.000, lebih dari cukup untuk menyelamatkan pertanian, menutupi semua biaya pengobatan, dan memastikan Martha bisa hidup nyaman sepanjang sisa hidupnya. Tuan Charter, apakah Anda di sana? Saya di sini, jawab David dengan susah payah. Saya hanya... Ibu saya tidak pernah menyebutkan hal ini. Itu bukan hal yang aneh bagi para veteran dari generasinya, terutama wanita yang bertugas dalam peran non-tradisional. Pengurusan dokumen seringkali tidak beres dan banyak anggota dinas tidak diberitahu tentang hak-hak mereka. Tetapi video kepahlawanan ibu Anda menarik perhatian beberapa orang di sini yang dalam melacak manfaat bagi para pahlawan yang terlupakan. Saat David memproses informasi ini, Dr. Williams mendekat dengan kabar terbaru lainnya. David, ini sepertinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya baru saja selesai berbicara di telepon dengan perusahaan Pina. Mereka melihat video itu dan ingin mensponsori pemulihan Scott sepenuhnya. Semua biaya pengobatan ditambah makanan selama setahun untuk hewan-hewan Anda. Mereka juga tertarik menggunakan kisah Martha dalam kampanye tentang ikatan antara manusia dan hewan peliharaan mereka. David melihat sekeliling kantor Dr. Williams, lalu pada wujud damai Scott di kandang pemulihan, lalu pada ponselnya, menampilkan halaman GoFundMe yang telah berkembang menjadi lebih dari $20.000 saat dia tidak melihat. Pagi itu, keluarganya menghadapi kehancuran finansial, bencana medis, dan kehilangan semua yang mereka sayangi. Sekarang, 12 jam kemudian, mereka dirayakan sebagai pahlawan, ditawari lebih banyak bantuan daripada yang pernah mereka impikan,
dan menemukan bahwa pengabdian Martha kepada negaranya di masa lalu akhirnya akan diakui dan diberi kompensasi. Rasanya terlalu ajaib untuk menjadi kenyataan, terlalu diatur dengan sempurna untuk menjadi sekadar kebetulan. Tetapi saat David mengamati dada kecil Scott naik turun dengan ritme penyembuhan yang stabil dan memikirkan Martha yang bangun di kamar rumah sakit untuk mengetahui bahwa pertanian mereka diselamatkan dan masa depan mereka terjamin, dia menyadari bahwa keajaiban bukanlah tentang campur tangan ilahi. Itu tentang keberanian untuk berjuang ketika semuanya tampak tanpa harapan, cinta yang memotivasi pengorbanan yang mustahil, dan bagaimana satu tindakan kepahlawanan otentik dapat menginspirasi ribuan orang asing untuk membuktikan bahwa kemanusiaan masih layak diselamatkan. Martha Charter telah melawan seekor piton hanya dengan alat militer tua dan cinta seorang nenek. Dunia, ternyata, telah menunggu jenis pengingat tentang apa yang benar-benar penting. 3 bulan kemudian, pertanian Charter tampak seperti tempat di mana keajaiban telah menetap secara permanen. Kolam ikan tua tempat Martha berjuang untuk hidup Scott telah diubah menjadi taman peringatan, lengkap dengan plakat perunggu yang bertuliskan, untuk menghormati Martha Charter, veteran Perang Korea dan Scott, yang mengajari kita bahwa keberanian datang dalam semua ukuran. Dermaga yang runtuh telah dibangun kembali dan kolam itu sendiri telah diisi dengan ikan yang sangat ingin difoto oleh Harold. Martha duduk di kursi goyang favoritnya di teras depan menyaksikan Scott mengejar kupu-kupu kuning yang sama yang telah membawanya ke dalam bahaya beberapa bulan lalu. Anak anjing itu bergerak dengan sedikit pincang, sekarang menjadi pengingat permanen akan pertemuannya dengan piton, tetapi semangatnya tetap tak gentar. Jika ada, pertemuannya dengan Mao telah membuatnya lebih berharga bagi semua orang yang mengetahui kisahnya. Pelan-pelan di sana, pahlawan, panggil Martha dengan lembut saat Scott berguling-guling di rerumputan dengan antusiasme yang khas. Simpan sebagian energi untuk pekerjaan terapi Anda besok. Scott telah menjadi anjing terapi bersertifikat yang mengunjungi rumah sakit dan panti jompo di mana sifatnya yang lembut dan kisah kelangsungan hidupnya yang luar biasa membawa kenyamanan bagi pasien yang menghadapi pertempuran mereka sendiri. Kelumpuhan yang mungkin telah mengakhiri karir anjing lain telah menjadi bagian dari daya tarik Scott, bukti bahwa penyembuhan itu mungkin, bahwa bekas luka bisa menjadi lencana kehormatan daripada sumber rasa malu. Bella berbaring di samping kursi Martha, hamil lagi dengan anak anjing yang akan lahir pada pagi Natal. Permintaan untuk anak anjing dari garis keturunan anjing pahlawan sangat besar, tetapi Martha dengan hati-hati memilih keluarga yang akan menerima keturunan Bella. Setiap anak anjing akan pergi ke veteran yang berurusan dengan PTSD, orang tua yang menghadapi kesepian, atau anak-anak dengan kebutuhan khusus yang dapat memperoleh manfaat dari cinta tanpa syarat. Bu, Anda mendapat permintaan wawancara lagi, panggil David dari dalam rumah. Suaranya membawa otoritas nyaman dari seseorang yang telah menemukan tujuannya. Dalam beberapa bulan sejak video viral itu, David telah memulai bisnis mengelola media sosial untuk Badan Amal Militer dan organisasi penyelamat hewan. Pengalaman langsungnya dengan kekuatan penceritaan otentik telah membuatnya sangat sukses dalam membantu tujuan baik menemukan audiens mereka. Katakan pada mereka apa yang saya katakan pada semua orang, jawab Martha sambil tersenyum. Saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang nenek yang menolak untuk melihat orang tak bersalah mati sementara saya masih memiliki napas di tubuh saya. Tetapi kebenaran itu lebih kompleks daripada pembelaan diri Martha yang sederhana. Video konfrontasinya dengan piton telah melakukan lebih dari sekadar menyelamatkan pertaniannya atau membuatnya terkenal di internet. Itu telah memulai gerakan. Martha Strong telah menjadi seruan untuk orang-orang yang menghadapi kesulitan yang mustahil, sementara Scott Survival menginspirasi mereka yang berurusan dengan trauma dan pemulihan. Pertanian Charter telah menjadi situs ziarah tidak resmi bagi para veteran, pecinta hewan, dan siapapun yang mencari bukti bahwa orang biasa dapat melakukan hal-hal luar biasa ketika cinta menuntutnya. Martha dengan enggan setuju untuk memberikan tur 2 kali seminggu, menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan uang bagi organisasi penyelamat hewan dan kelompok pendukung veteran. Dr. Sarah Williams masuk ke jalan masuk tepat saat matahari sore melukis langit dengan warna emas dan kuning. Dia telah menjadi lebih dari sekadar dokter hewan keluarga dalam beberapa bulan terakhir. Hubungannya dengan David telah berkembang menjadi sesuatu yang akan sangat disetujui oleh Harold, dan rencana pernikahan sudah berjalan. Bagaimana pasien kita hari ini? Tanyanya, berlutut di samping Scott untuk melakukan pemeriksaan rutinnya. Pemarah, seperti biasa, jawab Martha dengan kasih sayang yang jelas. Dia mencoba menggali hamparan bunga saya lagi, dan kemarin saya menangkapnya mengajari kucing tetangga cara membuka kandang ayam. Dokter, Williams tertawa saat dia memeriksa bekas luka operasi Scott, sekarang memudar menjadi garis perak tipis yang hampir tidak terlihat di bawah bulu emasnya. Mobilitasnya telah meningkat secara signifikan sejak bulan lalu. Latihan terapi fisik bekerja. Terapi fisik untuk anjing, gumam David saat dia bergabung dengan mereka di beranda. 6 bulan yang lalu,
Jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya akan melakukan sesi treadmill bawah air dengan seekor anak anjing, saya akan mempertanyakan kewarasan mereka. 6 bulan yang lalu, jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya akan menikahi seorang wanita yang melawan piton dengan alat kebun, saya akan lari tunggang langgang, goda Dr. Williams, meraih tangan Martha untuk memeriksa denyut nadinya sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Pemulihan Martha tidak kurang dari luar biasa. Manfaat VA tidak hanya menutupi kebutuhan medisnya segera tetapi juga perawatan jantung berkelanjutan yang telah memulihkan kesehatannya ke tingkat yang belum pernah dia nikmati selama bertahun-tahun. Pembayaran disabilitas bulanan telah menghilangkan tekanan finansial yang telah berkontribusi pada masalah jantungnya, dan pengakuan atas pengabdian militernya telah memberinya rasa penyelesaian yang tidak dia sadari telah hilang. Ngomong-ngomong, kata David, mengeluarkan amplop yang tampak resmi dari sakunya. Ini datang dari Pentagon hari ini. Martha membuka surat itu dengan tangan yang tidak lagi gemetar karena efek samping pengobatan atau kecemasan finansial. Saat dia membaca, matanya membelalak dengan emosi yang sebagiannya adalah kejutan, sebagiannya adalah pembenaran, dan sebagiannya adalah kepuasan yang mendalam. Mereka mempromosikan saya, katanya pelan, Martha, mempromosikan tentara K9 yang bekerja dengan saya di Korea dan meningkatkan bintang perak saya menjadi salib layanan terhormat. Akan ada upacara di Pemakaman Nasional Arlington bulan depan. Keheningan yang menyusul dipenuhi dengan beban pengakuan yang datang 60 tahun terlalu lambat tetapi masih berarti segalanya bagi seorang wanita yang telah mengabdi pada negaranya dalam diam selama sebagian besar masa dewasanya. Apakah Anda akan pergi? Tanya Dr. Williams dengan lembut. Martha memandang Scott, yang telah berbaring di samping kursinya dengan desahan puas seekor anjing yang tahu bahwa dia berada tepat di tempatnya. Saya pikir Scott dan saya telah mendapatkan perjalanan ke Washington. Selain itu, sudah waktunya anjing-anjing perang tua itu mendapatkan pengakuan yang pantas mereka terima. Saat matahari terbenam di atas pertanian charter malam itu, keluarga berkumpul di sekitar meja makan yang merupakan kebanggaan dan kegembiraan Harold. Ruang makan formal, yang dulunya disediakan untuk hari libur dan acara khusus, telah menjadi tempat berkumpul rutin mereka, simbol bagaimana hidup mereka telah diubah dari mode bertahan hidup menjadi perayaan. Sebelum kita makan, kata Martha, mengangkat gelas teh manisnya dan bersulang, saya ingin mengatakan sesuatu. David dan Sarah bertukar pandang, mengenali nada yang berarti Martha telah berpikir mendalam tentang sesuatu yang penting. 6 bulan yang lalu, kita adalah 3 orang yang hancur mencoba menyatukan pertanian yang gagal sambil berpura-pura tidak tenggelam dalam masalah yang terlalu besar untuk dipecahkan. David, Anda pikir Anda adalah kegagalan karena Anda tidak dapat menemukan pekerjaan. Sarah, Anda mempertimbangkan untuk meninggalkan kedokteran hewan karena Anda merasa tidak membuat perbedaan. Dan saya menjata obat jantung sambil menyaksikan semua yang dibangun Harold dan saya menghilang. Dia berhenti, memandang masing-masing dari mereka sebelum melanjutkan, piton itu tidak hanya menyerang Scott pagi itu. Itu menyerang keluarga kita di saat terlemah kita, ketika kita tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan kecuali cinta dan kekerasan kepala. Tetapi terkadang itulah yang dibutuhkan dunia dari kita, bukan kekuatan kita atau kesuksesan kita atau rencana sempurna kita. Tetapi kesediaan kita untuk membela orang yang tidak bersalah bahkan ketika kita sendiri hancur. Scott, seolah mengerti bahwa dia adalah pusat dari momen ini, berjalan ke kursi Martha dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Gerakan itu lembut, penuh kepercayaan, dan penuh dengan jenis cinta tanpa syarat yang telah memulai seluruh perjalanan ini. Uang, pengakuan, wawancara, dan kesepakatan buku, itu semua luar biasa, tetapi bukan itu alasan kami berjuang pagi itu. Kami berjuang karena seorang bayi perlu dilindungi, dan melindungi bayi adalah apa yang dilakukan keluarga. Apakah bayi itu memiliki 2 kaki atau 4? Martha menggaruk-garuk di belakang telinga Scott, suaranya tumbuh lebih kuat dengan setiap kata. Saya telah belajar sesuatu dalam beberapa bulan terakhir ini, keberanian bukanlah tentang tidak takut. Ini tentang ketakutan dan memilih cinta tetap saja. Ini tentang seorang pria pengangguran yang menggadaikan masa depan keluarganya untuk menyelamatkan hidup seekor anak anjing. Ini tentang seorang dokter hewan yang melakukan keajaiban dengan tangannya karena dia percaya setiap hidup itu penting. Ini tentang seorang wanita tua yang menemukan bahwa usia hanyalah angka ketika seseorang perlu diselamatkan. Dia mengangkat gelasnya lebih tinggi dan David dan Sarah mengikuti. Jadi inilah untuk Scott, yang mengajari kita bahwa terkadang anggota keluarga terkecil adalah yang paling berharga. Ini untuk Bella, yang menunjukkan kepada kita bahwa ibu datang dalam semua spesies tetapi berbagi cinta yang sama yang kuat. Ini untuk Harold, yang mungkin menertawakan semua keributan ini dari manapun dia menonton. Dan ini untuk kesempatan kedua, yang tampaknya datang kepada mereka yang terlalu keras kepala untuk menyerah dan terlalu penyayang untuk melepaskan. Mereka meminum teh manis mereka dan makan daging panggang terkenal Sarah,
sementara Scott dan Bella dengan puas berbaring di kaki mereka. Di luar, matahari terbenam Oklahoma melukis langit dengan warna-warna yang akan membuat Harold meraih kameranya, dan kolam tempat penderitaan mereka dimulai memantulkan cahaya seperti cermin kemungkinan. Malam itu, saat Martha menyelipkan Scott ke tempat tidurnya di samping tempat tidurnya sendiri, dia memikirkan perjalanan yang telah membawa mereka ke momen kedamaian ini. Piton itu sudah lama pergi, dipindahkan ke suaka yang tepat di mana ia dapat hidup sesuai dengan sifatnya tanpa mengancam makhluk tak berdosa. Pertanian itu aman, keluarga itu utuh, dan masa depan terbentang di depan seperti hadiah yang telah mereka peroleh melalui keberanian dan cinta. Mimpi indah, pahlawan, bisiknya kepada Scott, yang menanggapi dengan desahan puas dan jenis kepercayaan yang hanya datang dari mengetahui bahwa Anda benar-benar dicintai tanpa syarat. Saat Martha tertidur di rumah pertanian tempat dia belajar menjadi berani, dia tersenyum memikirkan bahwa besok akan membawa petualangan baru, tantangan baru, dan peluang baru untuk membuktikan bahwa orang biasa dapat melakukan hal-hal luar biasa ketika cinta menuntutnya. Keluarga Carter telah selamat dari piton mereka, secara harfiah dan metaforis. Sekarang mereka siap untuk menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi setelah bertahan hidup. Mereka siap untuk berkembang. Pada usia 78 tahun, Martha Carter menemukan sesuatu yang mengubah segalanya tentang bagaimana kita memandang tahun-tahun keemasan kita, bahwa kemenangan terbesar kita seringkali datang menyamar sebagai saat-saat tergelap kita. Ketika piton itu melilit Scott kecil, Martha tidak melihat usianya, kondisi jantungnya, atau keterbatasannya. Dia melihat tugas seorang nenek untuk melindungi orang yang tidak bersalah, dan itulah yang membuat semua perbedaan. Terlalu banyak dari kita yang diberitahu bahwa hari-hari terbaik kita telah berlalu, bahwa kita harus menyingkir dan membiarkan orang yang lebih muda menangani pertempuran hidup, tetapi kisah Martha membuktikan apa yang banyak dari kita selalu ketahui di dalam hati kita, bahwa keberanian tidak memiliki tanggal kedaluarsa, bahwa cinta tidak melemah seiring bertambahnya usia, dan bahwa terkadang pertempuran terpenting dalam hidup kita terjadi setelah kita berusia 70 tahun. Rumah pertaniannya yang hampir menjadi pemberitahuan penyitaan sekarang menjadi simbol harapan bagi para veteran dan keluarga di seluruh Amerika. Anjing tuanya yang tidak berharga menjadi hewan terapi, mengubah kehidupan setiap hari. Pelajarannya bukan hanya tentang melawan piton. Ini tentang menyadari bahwa setiap hari kita bangun adalah kesempatan lain untuk membuktikan bahwa pengalaman, kebijaksanaan, dan cinta seumur hidup adalah senjata terkuat yang kita miliki. Pertanyaan diskusi. Momen apa dalam hidup Anda setelah 55 tahun yang mengejutkan Anda dengan kekuatan dan keberanian Anda sendiri? Bagaimana hewan peliharaan atau teman hewan membawa kegembiraan dan tujuan tak terduga ke tahun-tahun terakhir Anda? Silakan bagikan cerita Anda di komentar di bawah. Pengalaman Anda penting dan menginspirasi orang lain yang menghadapi tantangan serupa.